Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat tani, sahabat Mansur Talas dimanapun berada, selamat pagi. Hari ini saya berada di kebun. Nah, di kebunnya yang dulu pernah kita review di kebunnya Wahyu, teman-teman. Nah, di belakang beliau sedang panen, dan hari ini saya akan membuat video bagaimana keseruan kita panen talas pratama. Ini udah 7 bulan. 7 bulan karena ini P2 Pratama 2 sudah bisa dipanen, teman-teman. Oke, teman-teman, bagaimana keseruannya hari ini saya panen dengan Wahyu yang mempunyai lahan ini. Lihat keseruannya, dan jangan lupa sebelum nonton video ini like, komen, dan subscribe. Nah, oke teman-teman, langkah pertama ketika kita melakukan panen yaitu kita harus cabut dulu si lahan pratama ini, teman-teman. Nah, karena ini lahannya bagus, teman-teman, si tanahnya gembur, jadi kita cabut tidak susah, teman-teman ya, tidak susah, tinggal kita cabut, tidak usah menggunakan alat bantu garpu atau alat lain, tinggal kita cabut aja. Dan ini hasilnya, teman-teman ya, hasilnya karena di sini lahannya bagus jadi kita gampang untuk menyabutnya. Jadi teman-teman harus cabut dulu semua yang dari lahan, kemudian nanti langkah kedua pembersihan, dan nanti kita keringkan dulu supaya nanti si talas ini tidak terlalu basah, apalagi kalau kita panen di waktu hujan seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah sekarang airnya cerah, ada panas, mudah-mudahan nanti cepat kering, teman-teman. Oke, nah ini suasana proses penyebutan talas pratama, teman-teman. Jadi ada juga caranya seperti ini, teman-teman. Jadi sebelum dicabut ya, kita pangkas dulu seperti ini supaya nanti kelihatan mana yang mau didahulukan untuk dicabut. Jadi kita pangkas dulu ya, pangkas dulu yang mau dicabut supaya nanti pertama fungsinya supaya nanti daun-daunnya ini tidak usah kita bereskan, langsung menjadi pupuk untuk nanti pengolahan lahan di sini ya. Kedua, supaya nanti tahu mana yang harus didahulukan, karena penanaman di sini bertahap, teman-teman. Jadi saya mengambil yang sudah tua sesuai kebutuhan. Jadi ingat, teman-teman, khususnya petani yang menanam talas pratama ini, untuk pemanenan talas pratama ini kita ambil sesuai pesanan pasar, teman-teman. Jangan kita ambil semua kalau misalkan pasar tidak ada, karena talas pratama ini tidak bisa di stok di gudang, teman-teman ya. Jadi stoknya harus seperti ini, kita stok di lahan. Jadi stok di lahan, dan stoknya harus belum dipanen, teman-teman, belum dicabut, karena talas pratama ini gampang layu. Maksimal 10 hari sudah habis di konsumen. Jadi kita harus mengukur waktu itu, teman-teman. Seperti teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Alhamdulillah ini ada Wahyu dan Mang Mimin sekarang lagi panen. Ini saya sengaja membuat program pemberdayaan masyarakat di DKM Al Barokah Ispandi. Alhamdulillah ini sudah ada hasilnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk masyarakat sekitar supaya bisa menanam talas. Nah, teman-teman, ini lahan yang tadi sudah kita panen, teman-teman. Jadi untuk panen itu yang pertama harus kita lakukan adalah cabut ya, teman-teman. Cabut semua talas yang sudah siap panen, teman-teman, sampai sana. Dan ini hasilnya, teman-teman. Jadi ketika sudah dicabut, nah terus kita potong-potong dulu, teman-teman ya, potong dulu karena supaya si batang dan daunnya tidak ini, teman-teman, tidak berantakan. Karena ini kita tadi pagi ada hujan, teman-teman, jadi kita keringkan dulu seperti ini ya, dikeringkan dulu sebelum nanti kita bersihkan, teman-teman. Jadi sebelum dibersihkan kita keringkan dulu karena tadi alhamdulillah turun hujan. Nah, ini lahannya ya, jadi kita cabut semua, teman-teman, cabut semua. Dan jangan lupa, teman-teman, ketika kita cabut panen, nah ini anakan ini jangan kita dulu cabut, teman-teman, karena untuk cadangan nanti kita tanam lagi. Kecuali kalau kita sudah punya lahan ya, sudah punya lahan untuk siap tanam, nah anakan ini boleh dicabut. Kenapa ini belum dicabut, teman-teman? Karena ini belum ada lahan yang untuk siap panen. Jadi artinya sedang persiapan lahan dulu, olah lahan untuk
menanam anakan-anakan atau bibit-bibit yang ada di sini. Dan boleh kita lihat di sini teman-teman, anakannya sangat banyak sekali. Artinya ketika kita panen harus hati-hati ya teman-teman ya. Harus hati-hati menyabut karena supaya anakan-anakan seperti ini tidak terangkat atau terinjak, harus rapih, harus teliti juga karena ini sayang teman-teman, anakan yang banyak seperti ini nanti bisa dijadikan bibit untuk membudidayakan kembali talas pratama. Dan kuncinya teman-teman ketika kita membudidayakan talas ini jangan kapok teman-teman ya. Satu kali gagal, meskipun misalkan gagal ya kita tanam lagi, karena gini teman-teman, anakan-anakan ini ya, anakan-anakan ini yang belum dicabut ini menjadi modal kita. Karena memang mungkin kalau pertama kali panen kita beli bibit, tapi sekarang kedua ya, penanaman kedua ini bibit-bibit ini bonus teman-teman, jadi free, tidak harus beli lagi. Karena ini bibitnya free dan bibitnya bonus, maka kita tanam lagi lebih banyak dari penanaman pertama. Itu kuncinya teman-teman, supaya kita nanti bisa mendapatkan hasil dari penanaman talas ini. Dan ini teman-teman hasil kita cabut. Nah ini pratama 2 semua teman-teman ya, pratama 2 dan ada sedikit pratama 1. Ini nanti kita keringkan dulu, dan alhamdulillah ada panas teman-teman. Kita keringkan dulu sebelum kita bersihkan nanti teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah kita cabut dan kita potong batang ininya teman-teman, nah baru kita bersihkan teman-teman ya. Cara membersihkannya teman-teman, nah pertama ininya apa namanya, akarnya kita bersihkan dulu, dan caranya kita cabut dari bawah ke atas seperti ini. Kita cabut dulu semua sampai bersih ya teman-teman. Ini kebetulan yang saya bersihkan ini pratama 3 teman-teman ya, pratama 3 yang berwarna ungu. Yang berwarna ungu yaitu pratama 3. Karena ini memang lagi hujan teman-teman, jadi agak susah, makanya kita keringkan dulu teman-teman, supaya kalau kering ini tanah yang nempel di apa namanya di talas ini tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. Tapi karena ini tadi ada hujan teman-teman, dari subuh hujannya nggak kecil, nggak besar teman-teman, tapi karena ini lahannya memang gembur, jadi ketika turun hujan ini agak becek teman-teman. Setelah itu baru kita kupas si batang teman-teman. Pertama yang harus kita lakukan ya, supaya tidak susah teman-teman, kita nah di ini dulu dikupas dulu dari atas, baru kita ambil ke pinggir ya, kita apa namanya kita sobek ke pinggir, sobek dulu dari atas pakai pisau, kemudian sobek ke pinggir. Nah ini teman-teman ya, seperti ini. Nah ini tinggal kita keringkan lagi. Ini sudah jadi teman-teman, tinggal kita potong. Nah teman-teman, cara memotong batang ini ada aturannya teman-teman di pasaran ya, karena nanti kita jual juga si talas ini. Jadi biasanya untuk aturannya itu 1 kepal teman-teman ya, 1 kepal seperti ini baru kita potong. Nah seperti ini. Nah ini fungsinya apa teman-teman, harus kepal karena nah yang saya tahu dan pengalaman saya, ternyata si konsumen itu ketika mau ngupas ya dipegang seperti ini teman-teman ya, dikupas seperti ini. Jadi pegangan ininya harus pas. Jadi ketika kita jual ke konsumen ini jangan terlalu pendek ya, jangan juga terlalu panjang. Biasanya itu untuk konsumen-konsumen yang saya supply, karena kebanyakan konsumen yang pelanggan saya adalah yang jualan kukus talas teman-teman, yang sedang viral di Jawa Barat itu ya. Jadi gini, ini udah jadi, tinggal kita keringkan supaya nanti tidak terlalu kotor ketika kita masukkan karung teman-teman. Itu tahap kedua ya teman-teman. Jadi pembersihan ini, pembersihan akar dan pembersihan batang.
Kalau ke bawah seperti ini kita simpan di tempat yang grade B atau tempat reject. Sahabat tani, untuk kita mengetahui bagaimana kualitas umbi talas itu, biasanya di pasaran itu mereka ada kualifikasinya. Pertama ada yang super atau yang grade A, tadi yang sudah jelaskan. Grade A itu 1 kilo, paling rendah 1 kilo dan keadaannya mulus seperti ini. Ini yang grade A. Kemudian ada yang grade B. Nah, grade B itu ada 2 kriteria. Pertama, grade B itu 1 kilo ke bawah, keadaan mulus, nah seperti ini, tetapi bobotnya hanya kurang dari 1 kilo, berarti ini yang grade B ya. Kemudian yang kedua, grade B itu ada yang 1 kilo bahkan lebih besar ini, tetapi keadaannya seperti ini, tidak mulus karena tadi di bawahnya ini busuk, jadi kita potong. Nah, keadaan seperti ini meskipun besar, ini kita masukkan ke grade B. Seperti itu ya teman-teman petani. Skip lah. Ini proses packing ya sahabat tani, proses packing ketika umbi sudah diambil dari kebun. Nah, biasanya kita packing itu satu karung itu 50 kilo supaya nanti tidak terlalu berat dalam pengangkatannya ya sahabat tani. Ini proses packing ini. Ini setelah disortir ya. Ini setelah disortir. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir tentang cara pemanenan talas pratama dan proses pemanenan talas pratama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini ada manfaatnya, khususnya untuk rekan-rekan sahabat tani budidaya talas pratama. Mudah-mudahan teman-teman, terima kasih juga untuk yang sudah like, komen, dan subscribe untuk channel saya. Semoga diberikan kelancaran dalam segala urusan. Akhir kata teman-teman dari saya, terima kasih banyak, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.